Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang kami muliakan. Suatu ketika saat para sahabat mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Umar bin Khattab di dalam hadis sahih Bukhari, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang ternyata adalah malaikat Jibril menjelma menjadi manusia berbentuk Dihyah al-Kalibi. Malaikat Jibril ini langsung duduk tepat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, Nabi menjawab. Bertanya, Nabi menjawab. Bertanya, Nabi menjawab. Pertanyaan berikutnya adalah, mata sa'ah? Kapan kiamat akan terjadi, hai Muhammad? Sebab Nabi selalu menceritakan kemana-mana, kiamat sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Jarak aku dan kiamat cuma seperti ini, kata Nabi. Beliau mengangkat jarinya ke langit, tengah dan telunjuk, lalu direnggangkan sedikit. Di hadis yang lain beliau juga berkata, saat aku ini diutus, malaikat Israfil telah memasukkan pangkal terompet sangkakala ke dalam mulutnya. Kedua matanya melirik terus ke arah Arash. Kapan ini ditiup? Saking dekatnya kiamat itu. Sehingga Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah? Kapan tepatnya terjadinya kiamat itu? Jawaban Nabi adalah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Saya tidak tahu, ente mungkin lebih tahu. Tapi ketika Nabi ditanya, dan ini menjadi akidah kita ya, siapapun orang diyakini oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tidak ada yang tahu kapan kiamat itu akan terjadi, dan haram percaya adanya ramalan-ramalan kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Orang bertanya kepada engkau tentang kiamat, hai Muhammad, yang selalu engkau memperingatkan umat tentang dekatnya kejadiannya. Kapankah itu akan terjadi? Jawab, hai Muhammad, hanya Allah yang tahu. Tapi ketika Jibril ini bertanya, akhbirni an amaratiha, kabarkanlah kepadaku tentang ciri-cirinya, tanda-tandanya. Maka Nabiullah Muhammad SAW menjawab, antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Jika engkau menemukan satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya miskin, kere, penggembala ternak, tidak memakai alas kaki, telanjang dada saking miskinnya, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika masa itu sudah engkau temukan, maka jarak antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Ini hadis Sahih Bukhari. Di hadis Imam Ahmad, Rasulullah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, siapakah orang yang engkau maksud? Sebelumnya miskin, penggembala ternak, tidak memakai alas kaki, telanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapa itu yang kau maksud? Nabi menjawab, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Silahkan lihat hadis ini dengan fakta sekarang. Jazirah Arab, sebelum minyak bumi ditemukan, masih padu dalam bentuk satu nama, Jazirah Arab. Miskin. Negeri yang tandus, gersang, gurun Sahara luas, seperti tidak menyiratkan adanya masa depan, adanya kehidupan yang layak dan pantas dibanggakan. Tapi ketika minyak bumi sudah ditemukan, mereka menjadi negeri petrodolar. Mereka mendirikan negara sendiri-sendiri. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, dan Yaman. Dan lihat apa yang masing-masing mereka buat di kota-kota mereka. Lihat saja yang terdekat, Masjidil Haram, dan apa yang dibangun sekitar Masjidil Haram sekarang ini. La haula wa la quwata illa billah. Sangat menakjubkan, gedung-gedung lebih tinggi daripada bukit-bukit yang ada.
Lihat Masjid Nabawi. Apa yang dibuat sekitar Masjid Nabawi? Hotel-hotel bintang 5 besar-besar, megah dan mewah. Kayak tenggelam Masjid Nabawi mereka buat. Silakan lihat ke Riyadh. Kota metropolitan ala Eropa hadir di tengah jantung ibu kota Arab Saudi. Lihat Jeddah, kota persinggahan dan perdagangan Timur Tengah. Masya Allah. Silahkan pergi ke Kuwait. Siapa yang tidak kenal dengan kota impian, kota teknologi Kuwait? Silahkan datang ke Abu Dhabi. Lihat Dubai, Masya Allah. Bahkan gedung tertinggi di dunia hari ini adanya di Dubai. Namanya Burj Khalifah, tingginya 828 meter. Itu gedung tertinggi di dunia sekarang adanya di Dubai, di tanah Arab. Apakah perlombaan ini sudah berakhir? Tidak. Sekarang masuk tahun ke-6, di tepi Laut Merah di Jeddah. Sedang dibangun gedung tertinggi di dunia yang akan mengalahkan gedung tertinggi yang ada di Dubai. Gedung yang dibangun ini diberi nama Kingdom Tower. Ketinggiannya diperkirakan 1,2 km. Dibangun oleh orang terkaya nomor 5 dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal. Kaum muslimin yang kami muliakan, direncanakan pembangunan ini selesai 2018. Perlombaan yang tidak sedikit dan tidak kecil, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu engkau temukan, kata Rasulullah, maka jarak masa antara engkau dengan terjadinya kiamat sudah sangat dekat. Hamba-hamba Allah sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ini yang pertama, fakta yang tidak dapat kita tutup-tutupi dan tidak bisa direkayasa, dibuat-buat. Yang kedua, di dalam hadis Imam Ahmad, hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Albani dan dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Nabiullah Muhammad SAW menyebutkan tentang umatku di bumi ini akan menjalani 5 fase sejarah. Dari 5 fase sejarah ini, perhatikan, kita sudah ada di fase keempat, menuju kepada fase penutup. Fase pertama, kata Rasul, dimulai oleh beliau sendiri yang memimpin umat Islam, disebut dengan Ahdun Nubuwah, fase kenabian. Fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Masuk pada fase kedua, fase di mana umat Islam dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin selama 30 tahun. Tepat wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, berakhirlah fase yang kedua ini 30 tahun. Umat Islam masuk pada fase ketiga. Inilah fase yang terpanjang selama 1227 tahun. Fase ini disebut dengan Mulkan Adhan. Para khalifah sudah menggunakan sistem kerajaan. Di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Uthmaniyah. Sepakat seluruh pakar dan ahli sejarah mengatakan fase ketiga telah berakhir pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki, umat Islam masuk pada fase kegelapan, tidak ada khilafah Islamiyah. Pengumuman ISIS mengumumkan bahwa diri mereka adalah khilafah Islamiyah tertolak secara fikih, secara syariat, dan seluruh ulama sepakat menolaknya. Tidak ada syarat-syarat khilafah di situ. Ini bukan fase khilafah. Ini adalah fase mulkan jabarian, fase kediktatoran. Umat Islam jadi pecundang pada fase ini. Islam jadi mainan dan diserang, dilumpuhkan dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Luar biasa penderitaan kaum muslimin. Tidak ada harga diri. Umat Islam banyak tetapi bagai buih di atas lautan. Dan semua nubuat Nabi Muhammad terjadi pada fase keempat ini. Inilah fase yang paling nadir, fase yang paling riskan, dan paling banyak yang teruji imannya di sini. Banyak yang berguguran, sedikit yang bertahan. Pada fase ini, umat Islam akan mengalami 4 tanda besar kiamat. Fase ini pasti berakhir. Insya Allah tidak lama lagi fase ini akan tutup. Masuk pada fase kelima. Fase kelima, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam hanya memimpin dunia kembali, khilafah tegak kembali seperti yang Allah janjikan di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-55. Allah janjikan setelah masa kekosongan kepemimpinan dunia, Islam akan kembali memimpin dunia. Tahukah kaum muslimin semua, fase yang kelima ini ternyata tidak lama. Nabi mengatakan dari antara 7 sampai 9 tahun saja. Ternyata tidak lama. Ketika khilafah tegak, tidak lama jalannya. Fase ini Allah tutup. Kenapa Allah tutup? Terjadinya tanda besar kiamat yang ke-7. Tanda besar kiamat yang ke-7, bertiupnya angin lembut dari negeri timur. Di hadis yang lain, di riwayat yang lain, dari Yaman, kata Rasul. Seluruh orang Islam
yang punya iman kepada Allah. Seluruh umat Nabi Muhammad yang ada iman kepada Allah. Setipis apapun imannya akan dijemput oleh angin tersebut. Angin ini membungkusi seluruh dunia. Siapapun orang beriman walaupun ada di gua, di gunung, di lembah, di pulau, dimanapun berada, angin itu akan sampai kepadanya. Saat dia disentuh oleh angin tersebut, saat terhirup olehnya angin lembut tersebut, meninggallah orang beriman ini di tempat. Walaupun imannya seujung kuku sekalipun, maka dia tetap dijemput oleh angin itu dan dia pun meninggal. Serentak satu muka bumi, habis orang Islam, tidak tersisa lagi umat Nabi Muhammad. Inilah dia 5 fase. Tahukah kaum muslimin bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, fase di mana umat Islam wafat serentak. Dari beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, Allah telah menentukan masa dan umur mereka. Tapi ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Bahkan ada hadis yang lebih dhaif daripada itu, digelari dengan dhaif jiddan. Hanya karena turuknya banyak, status hadis ini naik menjadi hasan li ghairi. Adabnya meriwayatkan hadis dhaif harus disampaikan bahwa status hadis itu adalah dhaif. Hadis dhaif tidak boleh dibina di atasnya keyakinan dan akidah. Boleh disampaikan dengan menjaga adab-adabnya dan tidak boleh dijadikan dan dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Sekedar diketahui, it's okay. Bagaimana? Rasul mengatakan, sejak aku diutus sampai umatnya habis serentak di muka bumi, Allah telah menentukan masa keberadaan mereka. 1 hari saja di sisi Allah. Lalu Allah menambahkan untuk umat Nabi 1/2 hari lagi. Itulah masa yang ada untuk umat Nabi di bumi ini. 1 hari menurut hitungan Allah, kita di dunia merasakan dan menjalaninya berapa lama? 1000 tahun. As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaih fi yawmin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'uddun. 1 hari tambah 1/2 hari, jadinya berapa? 1500. Kaum muslimin yang kami muliakan, 1500 itu maksimal. Karena beberapa ulama ahlus sunnah ada yang mencoba berijtihad dan mencoba lagi. Ada yang mengatakan 1476 umat Islam habis. Ada yang mengatakan 1478 umat Islam habis. Ada yang mengatakan 1482 umat Islam habis. Sekarang kita ambil yang aman saja. Maksimal saja dulu 1500. Oke. Tahun berapa kita sekarang untuk hitungan Hijriah? 1437. Hitungan Hijriah. Hijriah itu dihitung sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sejak itu dihitung tahun Hijriah. Padahal menghitung umur umat Islam sejak Nabi mulai diutus, bukan sejak beliau mulai hijrah. Maknanya ada 13 tahun selama di Mekah yang ditambahkan ke dalam 1437. Jadi berapa? 1450. Kalau kita ambil full 1500, tersisa di hadapan kita kehidupan untuk umat Islam hanya 50 tahun saja lagi. Lalu umat Islam Allah habisi seluruhnya. La haula wala quwata illa billah. Dari hadis sahih tentang 5 fase, kita ada di fase keempat. Dari hadis dhaif, kita tersisa hanya 50 tahunan saja lagi. Dari hadis yang tadi kita bacakan pertama, fenomena dan fakta yang ada sudah memenuhi syarat daripada keadaan kamu sangat dekat dengan kiamat. Taib. Mendengarkan ini semua, apakah masih pantas untuk kita merasa dunia lebih layak untuk kita prioritaskan? Hidup ini lebih layak untuk kita perjuangkan, sementara akhirat kita bengkalaikan. Apakah masih pantas kita tamak dengan kehidupan? Apakah masih pantas kita putus tali silaturahmi hanya gara-gara fulus, hanya gara-gara tanah, hanya masalah keegoan? Masihkah pantas kita bermain dan memakan riba? Masihkah pantas kita memutuskan tali silaturahmi? Masihkah pantas kita berbuat maksiat dan dosa menelantarkan sholat? La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, takkan terjadi kiamat sampai 10 tanda besar kiamat muncul seluruhnya. 10 tanda besar kiamat ini bagaikan 10 butir-butir marjan, kata Rasul. Harazatun manzumatun fi silk iyuqta'u silkun yatba'u ba'duha ba'da. 10 tanda besar kiamat ini seperti 10 butir-butir marjan.
Yang di tengah-tengahnya ada ruangan kosong dapat dimasukkan benang atau tali. Lalu terhubunglah ke 10 butir ini ada di dalam satu butir tali. Di bawahnya dikasih simpul sehingga tertahan. Yuqta'u silk. Ketika simpul itu dipotong, ketika simpul itu diputus, apa yang terjadi, Pak? Meluncur butiran yang pertama. Butiran kedua gimana? Nyusul. Yatsba'u ba'duha ba'da. Langsung menyusul yang kedua. Yang ketiga, menyusul juga lebih cepat daripada yang kedua tadi. Yang keempat, terus. Apabila yang pertama sudah muncul, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya menyusul dengan sangat cepat. Kaum muslimin yang kami muliakan. Tanda besar kiamat yang pertama adalah dukhan. Bumi ini diselimuti dengan kabut debu dan asap yang teramat sangat tebal lagi panas. Selama 40 hari 40 malam. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia dibungkusi oleh dukhan ini. Saking dahsyatnya dukhan ini, kata Rasulullah, sampai-sampai Allah menyebut salah satu nama suratnya dalam Al-Quran dengan surat Ad-Dukhan. Apa yang terjadi dengan Ad-Dukhan ini? Cahaya matahari tidak tembus ke bumi. Saking tebalnya partikel-partikel debu yang ada, serta asap yang menyatu dengan debu. Dan itu panas. Rasulullah mengatakan, seluruh orang kafir di muka bumi ini melepuh kulit mereka dan meleleh beberapa bahagian daripada tubuh mereka, wajah mereka, menjadi jelek rupa mereka. Seluruh orang kafir. Orang Islam yang punya iman pada Allah tapi ahli maksiat, imannya juga sangat tipis, dosanya banyak, amal solehnya minim, mereka sependeritaan dan sama tersiksanya dengan orang kafir selama 40 hari 40 malam. Sementara orang yang beriman dari umat Nabi, imannya bagus, amal solehnya sebelum kejadian itu banyak, maka Allah kebalkan mereka, Allah jaga mereka berkat iman dan amal soleh mereka. Saat 40 hari itu, mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja, kata Rasulullah. Inilah keistimewaan orang yang beriman dan amal solehnya sebelum kejadian itu banyak. Kaum muslimin yang kami muliakan, berapa hari tadi Pak bumi dibungkusi? 40 hari 40 malam. Apa yang menyebabkan dukhan ini terjadi? Subhanallah. Masih ingat 10 tadi itu ada simpul yang menutupnya. Kalau sudah terputus, maka keluarlah dia. Simpul itu adalah hantaman meteor menerjang bumi. Hantaman meteor menerjang bumi. Tentang hantaman meteor Allah sebutkan di 5 ayat, di 5 surat. Surat Al-Hadid, surat At-Tur, surat Ad-Dukhan, surat Al-Muluk, dan surat Saba. Di 5 surat ini Allah menyebutkan di akhir zaman menjelang kiamat, bumi akan mengalami hantaman serangan yang dahsyat. Meteor menabrak bumi. Bukan satu Pak, tapi banyak. Ketahuilah, New Wise, salah satu daripada anak perusahaan NASA Amerika Serikat, mengumumkan baru-baru ini bahwa sedang melesat menuju bumi. Kita sekarang ini Pak, menurut hitungan NASA Amerika Serikat, bumi kita sedang ada di tengah-tengah arus sungai meteor saat ini. Dan sedang menuju ke arah bumi lebih 12.464 meteor yang besarnya ratusan meter. Garis diameternya ratusan meter. Padahal menurut Michael Penn, seorang pakar senior astronomi dari Amerika Serikat, beliau mengatakan satu meteor saja yang garis diameternya seperti yang jatuh di Siberia, Rusia, 20 meter saja besarnya kaum muslimin, cukup menimbulkan ledakan yang kekuatannya sama dengan 20 kali lipat bom nuklir yang pernah jatuh di Hiroshima. Nasib baik yang jatuh di Siberia dulu tuh jatuhnya tepat di danau es, ya, sehingga terselamatkan. Tapi kaum muslimin, ratusan meter jaraknya per satu meteor yang ada menuju bumi, jumlahnya belasan ribu. 12.464 meteor. Bahkan ada beberapa yang hitam, gelap, dan tidak diketahui ukurannya yang pasti saat ini. Sedang menuju kepada bumi. Rasulullah berkata, bumi akan mengalami serangan hujan meteor. Banyaknya tenggelam negeri-negeri. Ya iyalah, kalau terjadi dukhan itu panas, kutub utara, kutub selatan jadinya gimana? Akan meleleh, mencair, lalu permukaan air laut naik. Dalam kegelapan yang begitu pekat,
Orang merasakan rumahnya tenggelam, bahkan dirinya juga tenggelam. Sangat banyak kematian dan kepanikan, Pak. Kita lanjut. Rasul mengatakan, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Qala rajulun minal muslimin, wa mata dzaka ya Rasulullah? Qal, idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatul khumur. Pada umat ini nanti di akhir zaman sebelum kiamat akan terjadi banyak hujan meteor. Tanah banyak yang terbelah, lalu banyak negeri-negeri yang masuk ke dalam tanah. Dan banyak tenggelam di mana-mana, terjadi juga banyak perubahan bentuk gara-gara dukhan ini tadi. Qalu, para sahabat bertanya, wa mata dzaka ya Rasulullah? Wahai Rasul, kapan itu terjadinya? Nabi menjawab, idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Kalau penyanyi-penyanyi wanita dari umatku sudah banyak bermunculan di mana-mana. Kalau musik dan alat-alat musik sudah menyebar dan disenangi oleh umatku di mana-mana. Wa syuribatil khumur, dan kalau barang-barang memabukkan sudah menyebar dan beredar di mana-mana. Menurut Bapak semua, yang tiga-tiga ini gimana kondisinya sekarang? Sudah apa belum?